Silakan slide-nya. Saya akan berbicara tentang Christ is enough. Saudara, kita mungkin sering dengar lagu ini. Bagaimana saudara kita pernah ada lagunya. Seringkali ini diucapkan bahwa Yesus itu cukup, saudara. Kristus itu sebetulnya lebih dari cukup dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya di dalam kita mengerjakan sesuatu tidak sesimpel itu. Tidak semudah itu, saudara. Ketika kita melakukan itu ternyata seringkali itu hanya cuma lip service. Nah, coba saudara kita akan melihat bersama-sama. Kita baca Wahyu 1 ayat ke-5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia, saudara perhatikan, yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita baca ayatnya dulu ya, baru kita akan lihat bersama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, tadi yang pertama saudara menyelamatkan kita, membangkitkan kita. Ini memberikan sebuah hidup yang penuh dengan pengharapan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kita ambil 3 ayat ini saudara. Untuk kita mencoba untuk merefleksi bahwa seberapa sih dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah betul bahwa Yesus itu lebih dari cukup, saudara? Ya. Apa yang dikerjakan, saudara? Yesus Kristus ini sendiri di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, membebaskan kita dari dosa. Nah, saudara, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, saudara, yang imun terhadap dosa sampai hari ini, percayalah. Bayangkan saudara, kehidupan kita ini saudara yang berusaha, manusia itu berusaha. Bagaimana untuk bisa hidup benar. Makanya saudara manusia itu cenderung jahat. Ya. Kalau punya anak ya, jangan diajari baik, pasti jadi jahat. Jahat gak perlu diajari. Ada natur setiap manusia saudara. Untuk dia negatif, jahat, dosa saudara. Dan kalau Tuhan membebaskan kita dari dosa, artinya apa saudara? Bukan berarti terus, oh kita hanya bebas. Harusnya kita ngalami. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang ditebus oleh Yesus, harusnya saudara kita menyadari begini. Bahwa, oh kalau hari ini aku bisa benar, bahkan aku menderita ketika melakukan kesalahan. Saudara perlu tahu, itu bukan karena kita hebat. Itu karena Tuhan yang membebaskan kita dari dosa. Melepaskan kita saudara dari natur yang tetap masih ada tetapi kita bisa menang. Semua dunia ini berusaha saudara bagaimana dia untuk bebas dari dosa. Mulai melukai dirinya sendiri. Ada orang juga yang mereka mungkin berbuat baik. Dengan berbuat baik dia pikir bahwa dia akan menebus dosanya. Dengan segala usaha. Kepingin saudara. Tapi gagal. Dan saya mau beritahu saudara. Yesus itu mati buat saudara dan saya. Cuma satu, dia mau bebaskan kita saudara. Dari natur kita ini loh saudara yang ada dosa ini. Masih muncul gak? Masih. Tetapi saudara ada sesuatu kekuatan yang aneh. Begitu kita melihat pembebasan, penebusan Yesus. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara kita ini tiba-tiba saudara bisa berubah hidup kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari kan. Bahwa kita pikir bahwa kita mampu. Kalau kita berbuat baik, kita pikir bahwa ya memang karena aku baik. Kita lupa bahwa kita sudah dibebaskan. Saudara, Alkitab berkata kau dibebaskan dari dosa. Kau ditebus dengan darahnya. Ya.
Ya, hari ini kita ada perjamuan kudus, walaupun yang di sini nanti saudara dibawa pulang ya. Yang online, jadi tetap nanti akan Bapak Pastor Angga yang akan mimpin. Ya, jadi tetap akan ada perjamuan kudus, cuma yang online aja. Yang onsite, bawa pulang saudara nanti. Tapi saudara lihat, darah Yesus saudara, udah diberikan. Buat apa saudara? Bebaskan kita dari dosa. Bayangkan, kasih karunia yang besar. Harusnya kalau hari ini engkau bisa hidup benar, itu bukan karena kita loh. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita menderita, bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau engkau menikmati dosa itu, berarti engkau belum dibebaskan. Kalau sudah dibebaskan, ketika engkau jatuh, engkau bingung akan bangkit, engkau bingung akan bertobat. Itu artinya engkau sudah dibebaskan. Rohmu sudah dipulihkan. Begitu luar biasanya. Gak cuma berhenti di situ. Ya, dia memberikan hidup, saudara. Ya, ayat tadi dikatakan bukan hanya membebaskan kita dari dosa, dia memberi hidup kita. Ada pengharapan, saudara, bahwa kita ini saudara dulu yang mati jadi hidup sekarang. Nah, coba bayangkan, Tuhan gak cukup hanya, kamu bebas ya. Enggak, saudara, diberikan sebuah kehidupan. Orang yang sudah berada di bawah hukuman mati, tinggal menunggu eksekusi. Orang ini udah gak mikir masa depan lagi. Udah gak ada harapan. Dia tinggal nunggu dipanggil aja. Namanya berarti dia eksekusi mati. Tiba-tiba saudara, ada seorang raja datang dan membayar dengan harga yang lunas. Lalu kita dibebaskan. Bukan hanya dibebaskan, saudara jangan salah. Kalau engkau dibebaskan, mungkin satu hari engkau akan ditangkap lagi, akan dieksekusi mati lagi. Enggak, diberikan hidup yang penuh pengharapan. Setelah dibeli, saudara, dibebaskan. Lalu diberikan hidup bahwa engkau punya harapan ke depan. Masa depanmu tidak hilang. Kau punya masa depan setelah ini. Bayangkan, saudara. Gak cukup itu, saudara. Dan dia menjadikan kita miliknya. Saudara, 3 ini tuh sudah, ini garansi kurang apa kira-kira dalam hidup kita ya. Udah dibebaskan, diberi hidup, dijadikan miliknya lagi. Menjadi miliknya. Berarti kalau terjadi apa-apa dengan kita, urusannya bukan dengan kita. Urusannya saudara dengan yang punya. Yaitu Yesus sendiri. Nah coba saudara, renungkan 3 hal ini saudara. Yang membuat kita gini, saya dibebaskan ya. Saya diberikan hidup. Dan bahkan saya menjadi milik Tuhan sekarang. Mulai hari ini. Dan selama-lamanya. Kalau kita tahu seperti ini, saudara yang dikerjakan Tuhan. Berarti hidup kita, saudara, harusnya berubah. Apa yang seharusnya kita lakukan? Saudara? Yang pertama, kita harus jadi hamba kebenaran. Jangan jadi hamba dosa lagi. Saudara, jadi hamba kebenaran sekarang. Hiduplah di dalam kebenaran mulai hari ini. Kalau saudara tahu itu salah, jangan dilanjutkan. Jangan diteruskan. Ada banyak orang Kristen tahu ini. Saya tahu itu salah. Terus, ya tahu. Tetap dijalankan. Nah ini saudara. Ini masalahnya. Dia nggak menjadi hamba kebenaran. Padahal dulu hamba dosa udah diangkat jadi hamba kebenaran. Harusnya saudara kalau dia tahu itu salah, Anda diulangi lagi. Gitu kan. Kalau tahu dia berjalan di jalan yang salah, harusnya dia berhenti. Harusnya dia mulai kembali cari mana yang benar. Kalau itu hamba kebenaran. Kalau dia tidak hidup benar, susah, menderita dia. Itu hamba, kita harus jadi hamba kebenaran. Boleh saudara, ketika engkau tiba-tiba terjatuh, engkau salah. Siapa yang melarang kita berbuat salah? Siapa yang gak pernah salah? Coba saya mau tanya. Ada yang berani angkat tangan di sini atau dimanapun yang mengatakan gak pernah salah? Saya mau tanya, siapa yang sering salah angkat tangan? Semua ya. Saya juga angkat tangan. Saya sering salah saudara. Tapi pertanyaannya gini, kalau kita sudah tahu salah, apakah kita gini? Ya berarti bukan berarti ini salah langsung tiba-tiba besoknya tidak pernah melakukan. Enggak. Tapi kita tahu gini, saya mau berubah. Saya nggak mau seperti ini. Saya nggak mau menyerah dengan keadaan ini. Hidup saya harus kembali kepada hal yang benar. Maksudnya begitu. Ini loh menjadi hamba kebenaran tuh gitu. Kemudian saudara, yang selanjutnya apa? Tidak hidup untuk diri sendiri. Saudara, udah gak hidup lagi untuk diri kita sendiri.
Stop, berhenti saudara. Karena kita ini milik Tuhan. Berhenti untuk bingung dengan diri kita. Harusnya kita tuh memikirkan apa yang Tuhan mau dan orang-orang sekeliling kita. Hidup melayaninya. Saudara, hidup melayani siapa? Yang menjadi pemilik kita. Begitu saya bertobat, gak ada yang nyuruh apapun, saudara. Yang saya tahu cuma begini, saya harus melayani. Kenapa saya harus melayani? Karena dia sudah melayani saya dulu. Karena dia sudah membeli hidup saya. Karena dia sudah menjadikan saya hamba kebenaran. Karena Yesus sudah melakukan kebaikan dan kasihnya lebih dari cukup. Makanya gini saudara, yang saya pikirkan cuma sederhana. Apa yang bisa saya lakukan? Itu aja. Satu, saya harus melayaninya. Selesai. Ya, jadi melayani bukan sebuah aktivitas saja, tetapi adalah sebuah bentuk dari hati kita karena kita berpikir bahwa Tuhan sudah melakukan banyak dalam hidup kita. Nah, seringkali sudah dalam pikiran kita, apa yang terjadi? Memberi karena supaya kita diberkati. Ya, coba lihat. Orang mengatakan begitu dia memberi sesuatu, memberi saudara jangan berpikir hanya uang aja loh ya. Saudara terlalu dangkal kalau orang memberi itu hanya berpikir tentang uang aja. Memberi itu banyak, saudara memberi waktu, memberi perhatian. Jadi kalau saudara ngomong gini, saya gak punya uang. Oh saudara bisa memberi banyak yang lain. Saudara masih punya kekuatan, kau masih punya pikiranmu, kau masih punya perhatianmu, kau masih punya waktumu. Waktu gak punya, perhatian gak punya, uang gak punya, semua gak punya. Itu orang paling miskin di muka bumi. Saudara jangan pikir orang miskin orang gak punya uang, bukan. Ya, orang yang miskin adalah orang yang gak punya apapun. Waktu gak punya, perhatian gak punya. Saudara tenaga gak punya. Saudara, memberi supaya diberkati. Makanya saudara dia hitung-hitung. Saudara, kalau dia mau memberi itu dihitung-hitung. Saya dapat apa ini? Nah. Kemudian saudara memberitakan Injil karena itu adalah perintah. Tahun ini, Heart for the Lost. Saudara, visi 2022 ini dikatakan hati terhadap yang terhilang. Saudara, orang melakukan ini bisa loh saudara karena gini. Oh itu perintah, karena itu visi. Iya kan? Itu karena Tuhan, Alkitab ngomong begitu. Maka saya harus lakukan. Makanya gak punya kekuatan saudara. Melayani orang-orang yang terhilang karena merasa ini perintah. Kalau saya gak lakukan perintah ini, maka satu kali akan datang hukuman dalam hidup saya. Lihat. Melayani karena supaya terlihat rohani atau menyukai aktivitas. Sehingga saudara beribadah juga supaya kelihatan rohani. Saudara. Ya rutinitas, aktivitas, kembali semua. Jadi tiba-tiba saudara kita melakukan semuanya itu. Tanpa kita sadari. Kita mengerjakan semuanya ini saudara karena sudah ada embel-embel dalam kehidupan kita. Ada satu konsekuensi yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah merasa bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Karena kita nggak pernah merasa bahwa Yesus itu udah lebih dari cukup dalam hidup kita. Kira-kira gitu. Makanya kita nggak punya modal untuk mengerjakan sesuatu dengan tulus. Karena kita mencintai Tuhan. Kita semua berpikir timbal balik semuanya. Dan apa yang terjadi saudara akibatnya? Nah saudara ini akibatnya. Kita akan menjadi Kristen agamawi. Kristen yang hanya bergerak karena takut. Atau karena mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu. Perlu mendatangkan, diberi ancaman. Diberi, jadi gini saudara, ketika kita mengerjakan itu kata-kata gini, berkat atau kutuk. Dua itu aja. Kamu tidak lakukan, terkutuk kamu. Saudara takut, lakukan dia. Yang kedua, kalau kamu lakukan, kamu akan diberkati. Jadi kan saudara, Kristen agamawi itu saudara, yang dia kerjakan gini, imbalan atau ketakutan. Berkat atau kutuk. Cuman itu aja saudara. Yang ada dalam benaknya dia ketika dia mengerjakan sesuatu itu gini. Dia perlu. Ini perintah. Kalau kamu tidak lakukan, masuk neraka.
Kerjakan. Saudara. Jika kamu tidak lakukan, kamu tidak diberkati. Baru lakukan. Tapi kalau tidak ada itu semua, itu optional, bebas, saudara. Dia tidak akan lakukan apapun. Itu Kristen agamawi. Ada banyak orang berpikir, Kristen agamawi itu Kristen yang ritual ya. Punya liturgi dalam gereja. No. Saudara, bukan hanya itu. Saudara, itu cuma aktivitas luar. Ada banyak orang jadi Kristen agamawi itu dari dalam. Apapun yang dia lakukan, saudara, selalu saudara ukurannya ini. Takut atau imbalan. Selalu begitu. Akhirnya melakukan dengan terpaksa. Ya, kalau saya nggak lakukan nanti akan ada hukuman. Ya, kalau saya nggak lakukan, maka saya tidak diberkati. Ya kalau saya nggak dilakukan, nanti bagaimana apa kata orang? Saudara bayangkan, ada banyak orang melakukan sesuatu dengan terpaksa. Saudara. Ya karena dia tidak rasa bahwa begitu hebatnya Tuhan sudah mengerjakan dalam kehidupan kita ini, saudara. Akhirnya ini. Sering hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini. Kenapa kok saya nggak menerima yang seperti ini? Tuhan, saya sudah lakukan ini loh Tuhan. Tapi kenapa kok kehidupan saya tetap seperti ini? Saudara, berani-beraninya kita menghitung, saudara. Tuhan cuma ngomong begini, nggak usah dihitung. Kalau aku nggak tolong kamu udah nggak ada sampai sekarang. Kita nggak bisa duduk di tempat ini. Kita nggak bisa mendengarkan kebenaran. Kita nggak bisa memberitakan kebenaran. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Hati-hati, kalau kita berani menghitung dengan Tuhan, Tuhan hitung, selesai semuanya. Tapi ini akibatnya ketika orang tidak merasakan bahwa Kristus itu cukup dalam hidupnya. Tidak bisa sepenuh hati dalam melayaninya. Saya selalu salut saudara ketika saya melihat orang melayani Tuhan tanpa dia berhitung apapun dia lakukan. Dalam kondisi apapun, dia kerjakan. Saya tahu, itu pun kalau dia lakukan karena takut dia akan menderita hidupnya. Tapi kalau dia lakukan gini, saya nggak lakukan untuk mereka. Saya mau lakukan untuk Tuhan kok. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka hidupmu akan berkemenangan. Kau senang ketika melakukan itu. Bukan karena, jadi saudara, terpaksa enggak. Tapi begitu kita bisa lakukan itu, rasanya bahagia sekali hidup kita. Gitu. Saya ingat kok saudara, waktu saya bertobat itu, pelayanan pertama kali saya adalah menyalakan lampu, ya, menyalakan sound system. Ya, kebetulan waktu itu sound systemnya semua pasif, jadi ada amplifiernya di situ semua, amplinya semua, powernya di situ semua. Saya harus nyalakan power satu-satu diajarin, nyalain AC, standing semuanya, nyalain lampu. Cuman itu aja. Dan buat saya saudara senangnya setengah mati. Sepertinya gini, Tuhan hari ini saya melakukan untuk Tuhan. Dan saya nggak pernah terlambat saudara. Hadir melayani saudara setengah jam. Waktu itu setengah jam lebih awal, saudara, nyalain lampu, cuman begitu ngecek semua, nyalain AC semua gitu. Gak pernah terlambat. Hujan, enggak nyerah saudara. Hujan terobos saudara semuanya. Bawa ganti. Dan buat saya saudara, kenapa kok saya bisa lakukan itu? Saya coba periksa saja. Satu hal, karena begitu saya berjumpa dengan Tuhan, hidup saya berubah, semuanya berubah. Saya tahu itu karena Tuhan. Artinya adalah, berarti harusnya saya melakukan sesuatu kepada Tuhan. Harusnya itu otomatis saudara. Dengan sepenuh hati melayani Tuhan. Saya masih ingat setelah saya ketemu ini dengan Angga di tempat parkir pelayanan persekutuan doa. Dia cari, waktu itu tanya gini. Dia ngomong sama saya, kamu Budi ya? Oh iya, karena saya pelayanan di soundman. Kamu mau terlibat di dalam pelayanan sebagai soundman, perlengkapan? Saya mau. Saya ingat hari pertama pelayanan persekutuan doa itu ada di lapangan bulu tangkis ya. Itu atapnya seng, nggak ada AC, nggak ada apa-apa. Karena saya jurusan teknik elektro, saya yang buat saudara. Kabel semuanya, rangkaian dikeliling, jadi semua orang ini bawa kipas angin. Jadi kipas angin keliling dinyalakan bersama-sama gitu. Tapi saya masih ingat hari H-3, saya ditabrak saudara. Itu ditabrak, itu saya naik motor biasa gini.
Tiba-tiba di samping saya, saudara, ditabrak gini, saudara. Saya terjatuh, saudara. Babak belur. Tapi waktu itu saya masih ingat, saya tetap hadir loh saya di situ. Dengan penuh luka buat saya, nggak ada masalah. Selama saya masih bisa jalan, saya masih bisa lakukan semua. Itu pertama kali pengalaman, saudara. Itu kipas angin mungkin ada 20 kipas angin, saudara, diputer gitu. Yang akhirnya asal kita pasang akhirnya ngefong, sudah. Yang ngitung, kebakar. Jadi beberapa kebakar sampai. Bayangin, saya masih ingat, waduh. Ya karena panjang, nggak mungkin, saudara, kabelnya. Ya, tapi itu pengalaman. Dimana kita gini, oh iya ya, ternyata ya, bisa kita. Nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Ternyata bisa loh, kita melayani dengan sepenuh hati. Tapi dasarnya apa? Nah itu. Nah inilah seharusnya ini, saudara, ini seharusnya. Kenapa kita memberi? Karena kita sudah merasa banyak menerima berkat dari Tuhan. Harusnya begitu. Saudara kembalikan, berubah. Kenapa saudara engkau melakukan sesuatu untuk orang lain? Karena engkau udah terlalu banyak menerima sesuatu dari Tuhan. Ini harusnya yang menjadi dasar buat kita, saudara. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena kita diselamatkan. Saudara, kalau saya selamat, saya kepingin semua orang selamat. Itu poinnya di situ. Kalau ada teman kita yang terhilang, kita kepingin bukan karena gini, ini perintah, bukan. Karena saya udah diselamatkan, maka orang semua harus merasakan. Nah ini saudara, kalau orang tidak hidup untuk dirinya sendiri, kalau hidup untuk dirinya sendiri, oh nggak apa-apa, yang penting aku selamat, yang lain tidak selamat terserah. Itu urusannya dia dengan Tuhan. Tapi kalau orang sudah tidak hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk Tuhan dan orang-orang sekelilingnya, maka begitu dia diselamatkan, dia kepingin semua orang diselamatkan. Kalau dia ngalami sesuatu dalam hidupnya, saudara, ya hal sehari-hari aja gampang. Engkau baca buku bagus aja, kau kepingin orang-orang sekelilingmu yang kau kasih semua, baca buku ini, aku diberkati sekali. Saudara ketemu makanan enak, engkau bagikan, ayo kita makan, saudara, bersama-sama. Aku kepingin kamu juga rasakan yang enak. Kalau engkau bekerja sesuatu, engkau mendapatkan keuntungan, kepingin yang lain dapat keuntungan. Nah ini harusnya kan begitu. Jadi saudara, memberitakan Injil itu bukan karena saudara kita diperintahkan, tetapi karena kita udah diselamatkan. Ya, ngeri ya kalau saudara kita nggak sampai merasakan bahwa Yesus itu cukup buat kita. Berat sekali ternyata melakukan semuanya itu. Melayani karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Karena dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Dia memulihkan kita. Dia membebaskan kita. Jadi kalau kita melayani bukan karena apapun. Saya melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani. Saya mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihiku. Saudara, kalau ini menjadi landasan, harusnya kita melayani udah gak hitung-hitungan. Memberitakan Injil saudara dengan senang hati. Gak ada keterpaksaan sama sekali dalam kehidupan kita. Bahkan beribadah pun saudara karena kita ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saudara datang ini adalah ucapan syukur. Makanya berbeda. Saudara masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Saudara bukan membuka gerbangnya lewat pujian, bukan. Ya, jangan salah saudara. Pujian tidak akan menarik hadirat Tuhan. Perhatikan saudara. Yang membuat engkau masuk dalam hadirat Tuhan bukan pujian. Yang membuat engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan itu adalah darah anak domba. Selesai. Nah, untuk saudara supaya masuk, engkau dibiarkan masuk, maka engkau membawa pujian karena engkau bersyukur boleh masuk. Nah, makanya masuk gerbangnya dengan membawa pujian. Bukan membuka pintunya dengan pujian, bukan. Pujian bukan password. Pujian adalah ungkapan kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya buat saudara yang mungkin baru pertama kali hadir atau mungkin kita nggak ada lagi saudara bangkit berdiri duduk nggak bebas. Saudara mau duduk-duduklah, mau berdiri-berdirilah, mau berlutut-berlututlah. Karena ini adalah kesempatan kita harusnya hari Minggu itu tempat di mana kita datang kepada Tuhan dan kita mengucap syukur. Oh baik Tuhan, aku mau persembahkan sesuatu kepadamu hari ini. Aku mau memuji namamu, aku ingin memuliakan engkau. Ini harusnya yang terjadi. Kalau ini nggak terjadi berarti saudara tadi yang awal. Ya. Nah sekarang kita lihat rasa cukup itu saudara. Apa sih saudara?
Rasa cukup membuat kita hidup selalu bersyukur. Ya, Christ is enough. Kita udah tahu. Christ center, berpusat semua kepada Kristus apapun. Tapi saudara, kita harus ada rasa cukup, saudara. Belajar dengan rasa cukup. Rasa cukup memberikan kita hidup selalu bersyukur. Saudara, rasa cukup akan membuka peluang kita untuk kita bisa berbagi dengan orang lain. Saudara, kalau engkau tidak pernah cukup hidupmu, engkau nggak bisa berbagi. Engkau tidak bisa bersyukur. Padahal apa yang sudah kita terima itu lebih daripada apapun. Karena nggak ada rasa cukup, saudara. Rasa cukup itu tidak akan memberi tempat untuk keserakahan untuk muncul. Saya mau beritahu. Ada orang yang masih serakah karena dia nggak rasa cukup. Ya kan? Ya, selalu kurang kan serakah itu. Tapi kalau rasa cukup itu ada dalam diri kita, menutup pintu keserakahan. Tertutup, tidak ada kesempatan keserakahan untuk masuk dalam kehidupan kita. Membawa hidup dalam kelimpahan. Saudara ingat ya, kelimpahan itu bukan berapa banyak yang kau kumpulkan. Kelimpahan itu artinya tumpah. Tidak peduli saudara berapa banyak pun, kalau itu tumpah, itu berlimpah. Tidak peduli tempatnya, saudara. Nah, makanya ini saudara, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Padahal kita kan punya moto di Indonesia pembelajaran. Hemat pangkal kaya. Nah, saudara mungkin suatu hari ditanya anak-anakmu nanti ini. Karena satu kali teman saya tanya gini, saya ditanya loh ayat ini sama anak saya. Loh ini katakan nih, hemat secara luar biasa kok kekurangan. Padahal gurunya ngajari hemat pangkal kaya. Duh, yang mana? Loh, dia bingung saudara. Saya ngomong gini saudara, ini konteksnya bukan itu sebetulnya. Ini konteksnya keserakahan ini saudara. Dengan rasa cukup saya mau beritahu. Karena kata kelimpahan itu artinya tumpah. Bukan, saya akan hidup berkelimpahan kalau saya punya banyak. Enggak, engkau punya berapapun asal tumpah. Orang sekeliling mengalami, kau sudah kaya. Kau sudah berlimpah. Tapi saudara, kenapa ada orang yang menyebar tapi bertambah kaya, tapi kok ada yang menghemat kok kekurangan? Karena serakah. Bukan dia enggak punya uang sebetulnya saudara, dia punya uang. Enggak salah. Dengan katakan hemat pangkal kaya. Loh, tapi mentalnya kekurangan, mentalnya miskin. Dia ini sebetulnya kaya punya uang secara definisi dunia, tapi mentalnya miskin. Kenapa kok bisa begitu? Rio, tolong Rio, botol minum. Saudara, ini tetap kurang ya. Karena udah minum separuh ini. Ini kalau saya isi, tumpah, namanya berlimpah tetap. Gak peduli tempatnya mau ini, gak peduli mau tempatnya sebesar ini maupun tempatnya seperti apa. Gak peduli. Pokoknya mau tempatnya seperti ini, mau gelas yang kecil, pokoknya tumpah itu berlimpah. Nah orang yang serakah itu seperti apa saudara? Waktu dia diberi ini sudah diisi penuh, belum sampai penuh. Dia udah siapkan lagi ngambil yang 1,5 liter. Saya mau tanya, kalau ini saya taruh di 1,5 liter jadi seberapa saudara? Tinggal sedikit lagi kan? Dia ngomong, sedikit masih punya saya. Saya nggak punya banyak, cuman sedikit. Begitu diisi yang 1,5 liter itu saudara. Mau penuh ngambil galon. Galon itu berapa liter galon? Berapa? 19. 1,5 liter dimasukkan ke 19 liter jadi seberapa saudara? Ya ampun segini saudara. Lalu dia ngomong, aku cuma punya gini loh, segini tok. Kurang banyak. Diisi lagi saudara. Begitu penuh. Bikin saudara bak mandi pakai tandon saudara. Tandon, saudara diisi tandon. Tandon isinya berapa? 1.000 itu kalau 1 kubik. Kalau 5 kubik 5.000 diisi berapa? 19 liter. Dia ngomong ya ampun miskin sekali saya. Isi terus. Begitu mau penuh saudara bikin kolam renang dia. Saudara, mau sampai kapan dia?
Gak akan ada habisnya. Sampai kapanpun tetap akan kekurangan. Sampai kapanpun dia akan terus berkekurangan dalam hidupnya karena dia serah. Ya, rasa cukup itu luar biasa. Nah, makanya saudara, malahan, ini Rasul Paulus katakan ini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kalau itu yang ngomong, mungkin saya, ya siapa saya. Tapi kalau Paulus sudah tahu, ini Paulus ini keluarga kaya sudah. Ini keluarga terpandang. Dia anggota dari Sanhedrin. Sanhedrin itu seperti anggota apa ya saudara, seperti MPR, DPR gitu yang penting. Dulu bukan pemilihan, tapi dipilih orang-orang terpandang. Dia orang pinter, orang hebat, orang kaya, orang berpengaruh. Tiba-tiba dia ngomong begitu aku ketemu Yesus. Sampah semuanya. Saudara bayangin. Itu kalau orang yang kenal Paulus, dia ngomong gini, kamu gila kamu. Kamu udah punya semuanya nih. Engkau tinggalkan dan kau hanya berkata semuanya aku anggap rugi. Ini saudara, Kristus itu adalah cukup. Dia punya semuanya, tapi dia lepaskan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Mendatangkan kuasa yang besar. Saya mau beritahu. Jadi saudara, ibadah itu kalau nggak ada rasa cukup kurang. Makanya saudara, orang kalau ibadah dengan rasa cukup, itu kesempatan dia gini saudara. Dia antusias untuk datang. Kenapa saudara? Karena saya mau mengucap syukur. Saya ingin memuji. Karena saya bersyukur. Karena ada rasa cukup. Tapi kalau datang hanya gini, Tuhan kenapa aku kurang? Tuhan kenapa begini? Lihat, hidupnya terus kurang. Terus. Makanya saudara, kenapa ibadah itu disertai rasa memberi keuntungan besar, memberikan kuasa yang besar. Karena begitu dia datang. Dia cuma datang, Tuhan terima kasih buat hari ini. Hari ini aku ingin mengucap syukur buat semua apa yang sudah Engkau berikan. Hari ini, Engkau sudah lakukan banyak hal. Saya mau beritahu saudara. Kalau sampai hari ini siapa yang sudah terpapar Omikron terakhir ini siapa? Yang udah negatif kan tapi. Cuma angkat tangan, saudara sehat kan? Ya kan? Saudara ngomong gini, ini gak bahaya, saudara. Tapi juga tetap ada kok se-Indonesia yang meninggal walaupun tidak sebanyak waktu Delta. Delta itu sehari 2000 itu. Sekarang 360 berapa itu sehari, rekornya. Tapi saudara kalau kita terhindar, ya, yang Delta siapa dulu, yang kena dulu? Yang saya ingat ini ada ini, Chandra, ada Edi. Edi ini double porsi ini, S2 ini lulus ini. S2 ini saudara, sama-sama kenanya. Kalau bisa terhindar saudara, ini udah saturasi udah berapa itu. Terhindar saudara, udah puji Tuhan. Kita ini diselamatkan Tuhan, amin. Saudara berjalan ke sini, naik mobil engkau terhindar. Puji Tuhan, saudara kemarin lihat gak berita yang di Jakarta itu, yang ada pohon jatuh itu. Kena, mati langsung itu. Kita gak pernah tahu loh. Jadi saudara, jangankan Omikron, kamar mandimu akan membunuh kamu satu hari kalau saudara gak sadar. Berapa banyak yang mati di kamar mandi itu kepleset, mati sudah. Tempat tidurmu membunuhmu, ada yang tidur besok tidak bangun. Iya loh, beritanya kan banyak saudara. Orang jatuh dari pesawat pasti mati enggak? Ada yang tidak mati kok. Loh, ada tuh kesaksian yang itu, pramugari itu. Tidak mati. Jadi kadang kalau belum mati mau jatuh dari pesawat dia tidak mati, saudara saya mau beritahu. Tapi kalau hari ini engkau diluputkan semuanya itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Bisa cukup. Waktu saya selesai, saudara jadilah orang yang tahu berterima kasih. Saudara marah ya kalau ada orang yang gak tahu berterima kasih? Saudara pernah ngalami itu? Udah ditolong gak terima kasih, jengkel ya? Coba saudara,
kita pun dengan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak jengkel kok. Kalau saudara kita tidak tahu berterima kasih, Tuhan tidak akan marah. Cuman saudara tahu diri, kita jadilah orang yang bisa tahu berterima kasih. Saudara. Saya ini tiba-tiba bisa gini loh, saudara. Nyetir ya. Bisa tiba-tiba. Bagaimana kalau tiba-tiba tabrakan, bisa. Tapi enggak. Tuhan tolong saya. Tuhan lindungi saya. Sehingga saya tetap bisa berjalan. Apapun itu. Christ is enough. Amin. Mari saudara, teman musik kita akan berdoa. Kita siapkan hati kita. Nanti saya undang Angga untuk kita masuk perjamuan kudus. Dimanapun saudara berada, kami berdoa Tuhan. Anugerah-Mu lebih dari cukup dalam kehidupan kami. Ajarin kami Tuhan. Untuk kami tetap bersyukur dalam kehidupan kami. Karena Engkau lebih dari cukup Tuhan. Kalau kami melayani, karena Engkau terlebih dahulu melayani kami. Kalau kami berbuat baik, karena Engkau sudah baik, terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Ampuni, ya kami selalu menghitung semuanya. Kami gak sadar bahwa setiap detik Engkau menolong kami. Kau masih mengizinkan kami untuk berdiri dengan sehat. Karena memang Kau yang meluputkan dari segala sakit penyakit. Kalau kami bisa makan, karena Engkau yang mencukupi Tuhan. Kau bisa menghentikan. Ada makanan pun kami bisa makan. Kalau kami masih bisa makan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus.